Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang dimensi 3 part 2 untuk SMA kelas 12. Nah, adik-adik, silakan perhatikan penjelasan berikut. Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan dalam satu bidang. Nah, adik-adik, pada bagian 1 kakak sudah jelaskan apa itu bidang. Maka bidang terdiri dari 6. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dalam bidang itu ada diagonal bidang. Nah, pada bidang A, B, C, D, ini bidang A, B, C, D, maka diagonal bidangnya adalah ini A, C, dan B, D. Nah, pada bidang E, F, G, H, diagonal bidangnya adalah E, G, dan F, H. Pada bidang diagonal A, B, E, F, maka itu salah sekali lagi. Pada bidang A, B, E, F, maka diagonalnya adalah A ke F dan B ke E. Nah, untuk bidang C, D, H, G, diagonal bidangnya adalah D ke G dan C ke H. Untuk bidang B, C, F, G, diagonalnya adalah B ke G dan C ke F. Berikutnya, untuk bidang A, D, E, H, maka diagonal bidangnya adalah A, H, dan C ke E. Nah, itulah adik-adik diagonal bidang, terdiri dari 12. Selanjutnya, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah ruas garis yang dihubungkan dari dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Nah, kita perhatikan kubus AB, CD, EF, GH di samping. Nah, diagonal ruangnya adalah mana yang disebut dengan diagonal ruang? Ini garis AG, ini A ke G, ini diagonal ruang. Nah, diagonal ruang berikutnya adalah C ke E, dan diagonal ruang berikutnya adalah B ke H, dan berikutnya D ke F. Nah, itu adalah yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, berarti diagonal ruangnya ada 4, sementara diagonal bidang tadi ada 12.
Nah, sekarang masuk kita pada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh dua rusuk yang sejajar. Nah, mana bidang diagonalnya? Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Nah, bidang diagonalnya adalah sebagai berikut. Ini, yaitu A, C, G, E. Ini adalah yang disebut dengan bidang diagonal. Beda dengan diagonal ruang. Nah, bidang diagonal berikutnya adalah ini, B, D, H, F. B, D, H, F. Inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Berikutnya, bidang diagonal yang berikut ini, A, B, G, H. A, B, G, H. Dan bidang diagonal berikutnya C, C, D, E, F. C, D, E, F. Nah, berikutnya bidang diagonalnya yang lain, A, D, G, H. Ini A, D, G, H. Dan terakhir adalah B, C, H, E. Maka bidang diagonal dalam sebuah kubus terdiri dari 6. Nah, kita perhatikan contoh soal yang berikut. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 10 cm, tentukan panjang AC. Berarti panjang AC, panjang CE, luas bidang ABGH, jarak titik C ke bidang BDG, titik C ke bidang BDG, dan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, adik-adik, kita perhatikan satu. Nah, adik-adik, kita akan selesaikan satu per satu. Silakan perhatikan baik-baik. Yang pertama, panjang AC. Kalau kita memperhatikan dulu panjang AC ini, itu adalah diagonal bidang. Nah, kalau dia diagonal bidang, maka rusuk kali 2. Ini adik-adik sudah mempelajari di SMP. Nah, dari mana dapatnya ini? Di SMP sudah adik-adik pelajari. Nah, diagonal ruang. Diagonal bidang sama dengan rusuk. Nilai rusuknya adalah 10 cm. Maka rusuk 10 kali akar 2 cm. Itulah panjang AC. Yang kedua, panjang CE. Panjang CE. Nah, kalau kita perhatikan panjang CE ini adalah diagonal bidang. Nah, sekarang panjang CE. Kalau kita perhatikan panjang CE ini adalah diagonal ruang. Maka kalau diagonal ruang adalah rusuk kali akar 3. Ini juga adik-adik sudah mempelajari waktu SMP. Nah, rusuk adalah 10 akar 3. Maka panjang CE itu adalah 10 akar 3 cm. Yang berikutnya, luas bidang ABGH. Nah, ini ABGH. Kalau mencari luas bidang ABGH adalah rusuk kuadrat kali akar 2. Ini juga sudah adik-adik pelajaran SMP. Nah, rusuk kuadrat berarti rusuk itu adalah 10. Maka 10 kuadrat akar 2 cm. 10 kuadrat itu adalah 100 akar 2 cm. Itulah luas bidang ABGH. Berikutnya adik-adik, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita perhatikan ini.
jarak titik C ini titik C ke bidang BDG. Nah, ini kita tarik garis C ke E. Ini adalah diagonal ruang. Lalu kita tarik garis yang membentuk sudut siku-siku. Nah, perpotongan garis ini kita misalkan itu adalah R. Maka yang dia tanya di situ adalah jarak titik C ini ke bidang ini. Berarti C ke R. Nah, kalau kita tahu ini adalah diagonal bidang, maka titik ini perpotongan AC diagonal bidang dengan BD, yaitu titik C. Kita misalkan dia titik C, maka kita buat bidang ACGH. Nah, dalam membuat bidang ACGH ini adalah ACGH. Maka kita tarik tadi diagonal. Dalam membuat bidang ACGH, maka pertama kita bagi 2 sama besar. Lalu kita tarik garis. Lalu kita tarik garis C ke E. Ini tadi adalah diagonal ruang. Nah, begitu juga kita tarik garis yang membentuk segitiga siku-siku, yaitu dari T ke G. Nah, titik ini itulah tadi titik R. Nah, ini T tadi ke G. Lalu kita tarik sama besar, yaitu A ke titik ini, agar dia membentuk segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat panjang garis ini dengan ini adalah sama, maka jarak titik C ke bidang BDG, jarak titik C ke bidang BDG yaitu 1/3. Kenapa 1/3? Karena yang dicari tadi C ke R. Ini C ke R. Ini 1, 2, 3. Berarti dari C ke titik R itu adalah 1/3 bagian ini kali rusuk akar 3. Nah, rusuknya tadi kan ada 10. Berarti 1/3 akar 10. Rusuknya tadi ada 10. Maka kita ganti 1/3 kali 10 akar 3 cm. 1 kali 10, 10/3 akar 3 cm. Nah, begitu juga jarak titik E ke bidang. Dari titik E ke bidang BDG. Nah, ke bidang BDG. Berarti dari E ke R. Maka ini menjadi 2/3 bagian ini. 1, 2. Dari 3 bagian ini. Makanya 2/3 bagian kali rusuk akar 3. Rusuknya 10, maka kita ganti 2/3 akar. Maka kita ganti 2/3 kali 10 akar 3 cm. 2 kali 10, 20/3 akar 3 cm. Nah, adik-adik, demikian saja pertemuan kita pada bagian kedua ini. Sampai jumpa pada bagian berikutnya.